ibuku datang dari kampung untuk berkunjung. Ibu mertuaku menyuruhnya makan di dapur karena rumah sedang kedatangan tamu terhormat. 30 menit kemudian, ibu mertuaku dan tamunya kuantar keluar rumah agar tidak sesak. Namaku Ulan, tinggal bersama suamiku, Banyu, di sebuah rumah di kota. Hari itu adalah akhir pekan, hari yang sepertinya akan biasa-biasa saja. Sampai akhirnya ibuku datang dari kampung. Ibu datang pagi-pagi sekali, naik bus pertama, tangannya penuh dengan oleh-oleh dari desa. Ada telur ayam kampung, beberapa botol sambal terasi buatan sendiri, dan sekat sayuran dari kebun yang masih berembun. Begitu masuk, ibu tersenyum ramah, dengan nada canggung yang khas. Ibu datang menengok kalian sebentar, nanti juga pulang. Tidak akan lama nak. Mendengar itu, mataku terasa panas. Seumur hidup ibuku memang seperti itu, selalu takut merepotkan anak-anaknya, takut menjadi beban. Tepat saat itu, ibu mertuaku, Ibu Ratna, keluar dari kamar. Beliau melirik ibuku dari atas ke bawah, dari sandal jepit usangnya hingga ke tas kain yang talinya sudah pudar, tatapannya tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Beliau tersenyum sinis, senyum tanpa kehangatan sedikit pun, lalu mengucapkan kalimat yang terdengar seperti basa-basi, tetapi sebenarnya setajam pisau. Hari ini rumah lagi ada tamu penting. Ibu makan di dapur saja ya, biar praktis, tidak mengganggu pemandangan. Aku tertegun, telingaku berdengung sejenak, kukira aku salah dengar. Rumah menjadi sunyi senyap, hanya ada suara kipas angin yang berputar di langit-langit. Ibuku terpaku selama beberapa detik. Aku bisa melihat dengan jelas tangannya mencengkeram erat tali tasnya, buku-buku jarinya memutih. Lalu, beliau menoleh padaku, memaksakan senyum. Suaranya kecil dan bergetar. Tidak apa-apa nak. Ibu sudah biasa. Kalimat itu seperti tusukan lurus ke jantungku. Sudah biasa. Biasa diremehkan, biasa berada di belakang, biasa mengalah agar orang lain merasa nyaman. Aku belum sempat berkata apa-apa. Ibu sudah menunduk, membawa tasnya dan langsung berjalan ke arah dapur, punggungnya terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Kurang dari 10 menit kemudian, tamu terhormat itu datang. Sepasang suami istri paruh baya, berpakaian mewah. Sang istri menenteng tas bermerek, suaminya berbicara dengan suara lantang. Di belakang mereka, ada seorang pria lain, tatapannya tajam, penampilannya seperti orang penting. Mereka masuk ke rumah. Ibu mertuaku langsung mengubah nada bicaranya, menjadi sangat ramah. Oh, Bapak dan Ibu sudah datang? Silakan masuk, silakan. Maaf ya rumahnya agak berantakan. Aku berdiri di samping, menyapa sekadarnya. Sedangkan ibuku, entah sejak kapan sudah berada di dapur. Saat tamu melewati dapur untuk mencuci tangan, aku melihat mereka melirik ke dalam. Ibuku sedang sibuk mengambil nasi dingin. Lauk pauknya sepertinya sisa semalam. Ada yang tersenyum basa-basi, ada yang hanya melirik sekilas lalu berpaling, seolah itu adalah pemandangan yang sangat wajar. Ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu, suaranya meninggi seolah menjadi tuan rumah. Menantuku ini kurang cekatan. Urusan begini saya harus turun tangan sendiri. Menerima tamu itu harus rapi, tidak boleh berantakan. Setiap kata yang diucapkannya seolah mendorong ibuku semakin jauh dari status keluarga. Aku berusaha menahan diri. Aku berkata pada diriku sendiri untuk bersabar, setidaknya di depan orang luar. Tapi di kepalaku, terus berulang satu pertanyaan. Siapa yang memberinya hak untuk memperlakukan ibuku seperti pembantu di rumah ini? Aku melirik suamiku. Banyu menunduk menghindari tatapanku. Tangannya memegang ponsel, pura-pura membaca pesan. Keheningannya membuatku semakin merasa dingin. Tamu-tamu sudah duduk di meja makan. Percakapan dengan cepat beralih ke urusan bisnis, proyek, dan relasi. Suara tawa riuh rendah, gelas, dan piring beradu. Aku melihat jam. Hampir setengah jam berlalu. Aku berjalan ke dapur. Ibuku duduk di sudut, makan dengan tergesa-gesa semangkuk nasi dingin dengan sedikit acar. Tangannya gemetar, mungkin karena canggung, mungkin juga karena sedih, melihatku. Ibu buru-buru meletakkan mangkuknya, berbisik.
kamu ke depan saja temani tamu. Biar ibu cepat selesaikan makan, nanti ibu cuci piring. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya mengangguk lalu kembali ke depan. Tepat 30 menit sejak tamu datang, aku melangkah keluar ke ruang tamu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Bukan senyum marah, melainkan senyum tenang yang terasa dingin. Aku berkata dengan suara yang cukup terdengar, tetapi setiap katanya jelas. Maaf, rumah ini sempit. Silakan Bapak, Ibu, dan Tante pindah duduk di luar saja agar lebih leluasa. Di sini kurang cocok untuk orang yang tidak tahu cara menghargai orang lain. Seluruh ruangan sunyi senyap. Tawa berhenti. Ibu mertuaku membelalakkan matanya menatapku. Tamu-tamu terhormat itu tertegun. Suamiku pucat pasi. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku tidak lagi gemetar. Aku akan melanjutkan ceritaku secara utuh dari kejadian hari itu, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengerti mengapa hanya dengan satu ucapan dari ibu mertuaku sudah cukup membuatku tidak bisa lagi bersabar. Sebelum semuanya menjadi serumit ini, aku dan Banyu memulai hubungan kami dengan tulus. Saat masih berpacaran, dia adalah pria yang baik, pendiam, tidak pandai bicara, tetapi setia kawan. Dulu aku berpikir sederhana, asalkan kami berdua saling mencintai, cepat atau lambat keluarga kedua belah pihak akan menerima, dan segalanya akan berjalan lancar. Aku pernah percaya seperti itu. Begitu percaya hingga tidak pernah menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Tidak lama sebelum hari pernikahan, orang tuaku memanggilku pulang ke kampung. Makan malam hari itu sangat sederhana, hanya ada sayur bening dan ikan goreng, tetapi suasananya terasa berat. Selesai makan, ayahku menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu berkata perlahan bahwa beliau dan ibu telah sepakat untuk menjual hampir 1000 meter persegi tanah kebun di belakang rumah. Tanah itu adalah warisan dari kakek nenek, yang selama ini mereka rawat, ditanami singkong dan pisang, dianggap sebagai simpanan. Mendengar itu, aku panik dan langsung berkata tidak perlu, pasangan muda bisa mengontrak rumah saja. Tapi ibuku hanya menggeleng, suaranya mantap. Ibu tidak mau anak perempuan ibu, saat sudah menikah, harus selalu menadahkan tangan pada keluarga suaminya untuk setiap hal. Beberapa waktu kemudian, orang tuaku berhasil membeli rumah ini di kota. Bukan rumah yang terlalu mewah, tetapi rapi dan cukup untuk kami berdua tinggali. Saat mengurus surat-surat, orang tuaku memutuskan untuk tetap menuliskannya atas nama mereka, belum dibalik nama atas namaku. Ibuku berkata sangat pelan, tetapi aku akan selalu mengingatnya, seorang anak perempuan, jika punya rumah sendiri di belakangnya, apapun yang terjadi, tidak akan pernah bisa dipojokkan. Aku mengerti maksud mereka, jadi aku tidak membantah. Kami sepakat untuk merahasiakan hal ini dari keluarga calon suamiku. Di hari pernikahan, sejak ibuku melangkah masuk ke gedung resepsi, aku sudah melihat tatapan ibu mertuaku, Ibu Ratna, yang berbeda pada ibuku. Ibuku mengenakan kebaya sederhana berwarna pucat, tanpa bordiran yang rumit, rambutnya disanggul rapi. Posturnya kecil karena terbiasa bekerja di sawah. Saat kedua keluarga bersalaman, Ibu Ratna mencondongkan tubuh ke orang di sebelahnya. Berbicara cukup keras agar beberapa orang di sekitarnya mendengar, orang desa datang ke kota, kelihatannya beda sekali ya. Ibuku duduk tepat di sana, pasti mendengarnya. Tetapi tetap tersenyum ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat sesi perkenalan keluarga, Ibu Ratna berbicara panjang lebar tentang kerabat dari pihak ayahnya. Siapa pamannya, bekerja apa, kenal siapa, relasinya luas. Giliran keluargaku, beliau hanya bicara beberapa kalimat sekadarnya, lalu beralih ke sesi lain. Aku melihat ibuku yang duduk di bawah, senyumnya menjadi kaku. Saat itu hatiku sudah terasa sedikit sakit, tetapi aku masih mencoba menenangkan diri, mungkin karena beliau belum terbiasa. Setelah menikah, kami pindah ke rumah ini. Ibu mertuaku datang berkunjung beberapa kali, melihat-lihat dari luar hingga ke dalam, lalu mengangguk-angguk puas. Beliau menanyakan banyak hal, dari harga rumah hingga lokasi dan tetangga sekitar. Aku menjawab seadanya. Dalam pikirannya,
Mungkin beliau berasumsi bahwa putranya harus punya rumah sebelum menikah, jadi rumah ini tentu saja atas nama putranya. Aku tidak meluruskannya. Sebagian karena sungkan, sebagian lagi karena berpikir hal itu hanya akan membuat segalanya lebih rumit. Sejak saat itu, Ibu Ratna mulai merasa dirinya adalah pemilik rumah. Setiap kali datang, beliau sering mengomentari penataan rumah, mengkritik letak ini itu yang tidak cocok atau tidak mewah. Suatu hari beliau bahkan menata ulang ruang tamu lalu berkata padaku, "Ibu rapikan biar bagus. Kalau begini kan kelihatannya seperti rumah kontrakan." Aku mendengarnya dan merasa tidak enak, tetapi tetap bersabar, berpikir bahwa orang tua memang sering cerewet. Tidak hanya itu, beliau juga sering berkata pada tetangga dan kenalannya bahwa ini adalah rumah putranya. Suatu kali aku mendengarnya pamer di telepon, dia itu setelah menikah langsung punya rumah di kota, bukan rumah biasa. Aku yang sedang mencuci piring di dapur mendengarnya, hatiku terasa panas. Tapi aku tetap diam, berpikir pamer sedikit tidak akan merugikan siapapun. Banyu adalah orang yang baik. Setiap kali aku mengeluh, dia hanya tersenyum menenangkan. "Sudahlah, sayang. Ibu kan sudah tua, sifatnya memang begitu. Sabar saja sedikit biar tidak ada masalah." Dia tidak jahat, tetapi sikap menghindarnya itu perlahan-lahan membuatku merasa berjuang sendirian. Aku mulai sadar, di mata ibu mertuaku, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sesuatu yang bisa beliau jadikan kebanggaan, untuk membuktikan pada dunia bahwa beliau lebih dari orang lain. Semakin lama, aku semakin melihat hal itu dengan jelas. Bagi Ibu Ratna, rumah ini adalah panggung untuk kesombongannya, tempat untuk pamer pada tetangga dan kerabat. Sedangkan perasaan ibuku, sepertinya tidak pernah menjadi pertimbangannya. Dan dari pikiran itulah, masalah-masalah berikutnya perlahan-lahan mulai lepas kendali. Setelah kami tinggal beberapa waktu di rumah ini, ibu mertuaku, Ibu Ratna, mulai datang lebih sering. Awalnya hanya mampir beberapa jam, kemudian menginap beberapa hari. Katanya agar ramai, tapi perlahan-lahan aku melihat di tasnya selalu ada seikat kunci. Suatu kali aku tak sengaja bertanya, beliau menjawab dengan santai, "Ini kunci cadangan, ibu simpan biar praktis. Kalau kalian lupa bawa kunci kan ada yang bisa bukain." Aku mendengarnya dan mengangguk saja, berpikir sederhana bahwa orang tua memang suka khawatir. Tapi kemudian, ada hari-hari di mana aku pulang kerja lebih awal dan menemukan ada orang asing di dalam rumah. Mereka melihat-lihat setiap ruangan, menunjuk-nunjuk sambil bertanya-tanya. Aku belum sempat mengerti. Ibu Ratna sudah langsung berkata, "Oh, itu teman ibu, datang main mau lihat rumah baru." Caranya bicara sangat wajar, seolah rumah ini sepenuhnya miliknya. Aku berdiri di sana. Hatiku sedikit tidak nyaman, tapi tetap diam karena berpikir teman berkunjung bukanlah masalah besar. Setiap kali ibuku datang dari kampung, sikap Ibu Ratna semakin jelas. Ibuku masih punya kebiasaan membawa oleh-oleh. Suatu hari ibu membawa beberapa botol sambal terasi buatannya sendiri, dibungkus dengan sangat rapi. Baru saja diletakkan di dapur, Ibu Ratna sudah mengerutkan kening dan mengucapkan kalimat yang menyakitkan. "Sambal ini baunya menyengat sekali. Jangan dipajang di sini, nanti tamu mencium baunya, malu-maluin." Aku melihat ibuku tertegun. Tangannya masih memegang botol sambal, lalu dengan diam-diam menyimpannya di sudut. Ibu tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya jelas sekali meredup. Tidak berhenti di situ, Ibu Ratna juga menyuruhku mengganti semua perabotan di rumah dengan apa yang disebutnya selera mewah, gorden, meja kursi, bahkan set cangkir teh. Beliau berdiri di tengah ruang tamu sambil menunjuk-nunjuk. "Ini kelihatannya kampungan sekali, ganti saja. Rumah di kota itu harus beda." Aku bilang barang-barang itu masih bagus, mubazir kalau diganti. Beliau langsung tersenyum sinis, "Uang istri kan juga dari suami. Apa yang perlu disayangkan?" Kalimat itu membuatku bungkam. Aku tahu beliau sedang menyindir bahwa aku tidak punya hak untuk memutuskan urusan keuangan di rumah ini. Suatu kali tetangga datang berkunjung, ibuku baru saja tiba dari kampung dan belum sempat istirahat. Ibu Ratna melihatnya, lalu langsung berkata di depan orang lain, "Bu, ke dapur bantu Wulan cuci piring sana."
Di luar sini duduk-duduk saja kan tidak enak dilihat. Aku berdiri di sana, jantungku berdebar kencang. Ibuku menatapku, lalu mengangguk dan langsung berjalan ke dapur. Tetangga itu tersenyum canggung, ada yang bahkan mencoba membela, "Sudahlah, biarkan saja istirahat." Tapi Ibu Ratna sudah berpaling, pura-pura tidak mendengar. Hal yang paling membuatku lelah adalah cara Ibu Ratna berakting. Di depan orang lain, beliau selalu memujiku sebagai menantu yang baik, penurut, dan berbakti. Tapi begitu pintu tertutup, nadanya langsung berubah. Tinggal di rumah ini harus tahu sopan santun. Jangan mentang-mentang dimanja lalu mau seenaknya. Terkadang beliau bahkan berkata terus terang, "Kamu itu menantu, bukan anak kandung, jadi harus tahu diri." Aku mendengar kata-kata itu begitu sering hingga terkadang aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku. Ibu Ratna juga sering menanyakan hal-hal yang sensitif tentang keluargaku di kampung. Setiap kali bertemu, beliau akan bertanya, "Di kampung masih ada tanah? Harga tanah kan lagi naik, kalau bisa dijual, jual saja, beli rumah lagi di sini buat anak-anak nanti." Aku mendengarnya dan merasa sesak. Bagi beliau, tanah milik orang tuaku sepertinya hanyalah sesuatu yang bisa diuangkan untuk memuaskan hasrat persaingannya, bukan hasil keringat seumur hidup. Ada kalanya aku tidak tahan dan membalas. Aku berkata dengan lembut bahwa itu adalah urusan orang tuaku, mohon agar beliau tidak menyinggungnya lagi. Seketika itu juga, Ibu Ratna berganti peran. Nadanya bergetar, matanya memerah. "Ibu bicara begini kan karena khawatir sama putra ibu, kamu jadi menantu jangan kurang ajar sama ibu." Setiap kali seperti itu, akulah yang menjadi pihak yang salah, sementara beliau adalah korban yang tersakiti. Caranya memutarbalikkan keadaan membuatku marah sekaligus tak berdaya. Banyu, yang berada di tengah-tengah, pada awalnya masih mencoba menasihati kedua belah pihak. Tapi semakin lama dia semakin lelah. Dia memilih untuk diam, berangkat kerja lebih pagi, dan pulang lebih malam, menghindari konfrontasi. Suatu hari aku bertanya padanya, "Apa kamu tidak merasa ibu keterlaluan?" Dia hanya menghela napas, "Sudahlah, sabar saja demi ketenangan." Keheningannya seperti sebuah persetujuan diam-diam, yang membuat Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ibuku melihat semuanya. Suatu kali beliau menarikku ke dapur dan berbisik dengan sangat tenang, "Nak, ibu bisa menahannya. Jangan sampai karena ibu, kalian suami istri jadi bertengkar." Mendengar ucapan ibu, aku merasa kasihan sekaligus sakit. Ibuku rela berada di belakang, rela diremehkan, hanya agar putrinya bisa hidup tenang. Tapi justru sikap pasrah itulah yang membuatku tidak bisa lagi memejamkan mata. Dari kejadian-kejadian kecil itu, di dalam hatiku perlahan terbentuk sebuah prinsip yang sangat jelas. Aku bisa bersabar demi kedamaian, aku bisa mengalah demi keluarga. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah kuizinkan siapapun melewatinya. Tidak ada yang boleh merendahkan ibuku, apalagi meremehkan ibuku di dalam rumah ini. Dan ketika prinsip itu telah terbentuk, aku tahu cepat atau lambat, segalanya akan mencapai batasnya. Setelah gesekan-gesekan kecil itu, kukira paling parah hanya akan sebatas adu mulut di dalam rumah. Aku tidak menyangka bahwa justru keserakahan dan gengsi ibu mertuakulah yang akan mendorong segalanya jauh lebih rumit. Ibu Ratna memang orang yang suka berbisnis dan senang mendengar cerita-cerita tentang cara cepat menjadi kaya. Setiap kali menonton TV dan melihat ada orang yang untung besar dari investasi tanah atau saham, beliau akan mendecak kagum. Beliau sering mengeluh pada suamiku bahwa hidupnya sudah susah payah sampai tua tapi belum punya apa-apa, bahwa jika ada modal, beliau juga tidak akan kalah dari orang lain. Awalnya aku mendengarnya hanya sebagai keluhan orang tua, tidak terlalu kupikirkan. Tapi lama-kelamaan aku melihat beliau sering menerima telepon di kamar, suaranya terkadang antusias, terkadang merendah, terkadang juga terdengar sangat tegang. Hingga suatu hari, segalanya pecah dengan cara yang tidak terduga. Siang itu, aku sedang di kantor saat menerima telepon dari suamiku. Suara Banyu di seberang sana terdengar panik, bicaranya tidak jelas, hanya menyuruhku segera pulang. Saat aku tiba di sana, di depan rumah lama ibu mertuaku sudah ada beberapa orang menunggu. Mereka membawa dokumen, berbicara dengan sangat formal,
meminta rumah diserahkan sesuai jadwal. Di dalam rumah, Ibu Ratna duduk terkulai di lantai, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, mulutnya terus mengulang satu kalimat, "Ibu ditipu, ibu ditipu." Ternyata selama ini, beliau mengikuti ajakan seorang kenalan untuk berinvestasi di sebuah proyek kafling tanah yang katanya sangat menguntungkan. Mereka menggambarkan prospek bahwa hanya dengan menanam modal sekali, hasilnya akan berlipat ganda dalam waktu singkat. Ibu Ratna tidak punya cukup uang, lalu meminjam ke sana-sini. Saat masih kurang, beliau nekat menjual rumahnya sendiri, satu-satunya aset keluarga suami, dengan pikiran sekali pukul untung besar lalu beli lagi nanti. Tapi begitu uang diserahkan, proyek itu lenyap, brokernya juga menghilang tanpa jejak. Kejutan itu membuat seluruh keluargaku kacau. Pihak pembeli datang menagih rumah, surat-surat menjadi rumit. Banyu berdiri di tengah halaman, wajahnya pucat pasi, aku sendiri terkejut, tidak percaya orang yang selalu terlihat cerdik seperti Ibu Ratna bisa senekat itu. Tapi yang lebih membuatku merasa dingin adalah reaksi beliau selanjutnya. Alih-alih mengakui kesalahan, beliau malah berbalik menyalahkan aku dan putranya, suaranya penuh kekecewaan. "Ini semua karena kalian tidak mau meminjami ibu uang lebih, makanya ibu jadi nekat begini. Coba kalau waktu itu kalian bantu, tidak akan jadi seperti ini." Kalimat itu seperti sebuah tamparan telak di wajahku. Dalam situasi seperti itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Banyu, antara kasihan pada ibunya dan malu, hanya bisa berdiri membeku seperti orang linglung. Masalah untuk sementara mereda saat pihak pembeli setuju memberikan waktu beberapa hari lagi untuk kami membereskan segalanya. Malam itu, rumah sunyi senyap. Aku dan suamiku nyaris tidak tidur. Keesokan paginya, Banyu duduk di hadapanku. Suaranya mengecil, penuh dengan keputusasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Bagaimana kalau ibu tinggal sementara di rumah kita beberapa bulan, sampai kondisinya stabil dulu?" Aku mendengarnya, hatiku terasa berat. Sebagian dari diriku marah pada Ibu Ratna atas kenekatan dan sikap tidak bertanggung jawabnya. Tapi di sisi lain, aku juga tidak tega melihat suamiku berada dalam situasi di mana ibunya tidak punya tempat tinggal. Aku menelepon orang tuaku di kampung, menceritakan semuanya. Orang tuaku terdiam sangat lama. Akhirnya ayahku hanya berkata satu kalimat, suaranya berat tapi setiap katanya jelas. "Kalau di rumah kita masih ada tempat, biarkan saja tinggal. Tapi sudah menumpang, harus tahu diri." Kalimat itu membuatku merasa berterima kasih sekaligus terharu. Orang tuaku selalu memikirkan orang lain lebih dulu, bahkan orang yang telah berkali-kali meremehkan mereka. Aku setuju Ibu Ratna tinggal di rumah kami, tapi aku menjelaskan semuanya dengan tegas sejak awal. Aku bicara terus terang, "Ibu boleh tinggal di sini, saya tidak akan mengusir, tapi ini bukan tempat di mana ibu bisa bicara dan berbuat sesuka hati. Mohon ibu mengerti." Saat itu Ibu Ratna mengangguk-angguk, air matanya berlinang, mulutnya terus berkata bahwa beliau tahu beliau salah, bahwa beliau hanya hilaf sesaat. Hari-hari pertama, Ibu Ratna memang benar-benar berbeda. Setiap pagi beliau bangun lebih awal, menyapu, mengepel, memasak. Bicaranya menjadi lebih lembut, tidak ada lagi nada angkuh seperti dulu. Suatu hari beliau bahkan dengan sengaja menuangkan minum untuk ibuku saat ibuku datang berkunjung, sambil mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat tulus. "Kemarin saya hilaf. Mohon dimaafkan ya, Bu." Melihat pemandangan itu, bahkan aku sendiri sempat berpikir mungkin musibah ini telah benar-benar menyadarkannya. Saat tetangga bertanya, nada bicara Ibu Ratna juga berubah total. Beliau tidak lagi pamer, hanya berkata dengan rendah hati, "Saya menumpang di rumah menantu saya. Berkat kebaikan keluarga besan, saya masih punya tempat berteduh." Mendengar ucapannya, banyak yang mengangguk-angguk, bahkan ada yang memujiku pandai bersikap. Suamiku juga merasa lebih lega, percaya bahwa segalanya akan berlalu. Tapi semakin kulihat, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Sikap tahu diri Ibu Ratna terasa terlalu mulus, terlalu cepat. Seseorang yang terbiasa memerintah, terbiasa menjadi pusat perhatian, sulit untuk berubah hanya karena satu musibah.
Terkadang aku memergoki tatapannya saat melihat sekeliling rumah. Tatapan yang bukan rasa terima kasih, melainkan perhitungan. Beliau menjadi lebih pendiam, menerima telepon dengan sembunyi-sembunyi, dan setiap kali ada orang luar datang berkunjung, aku kembali melihat kilatan yang sangat kukenal di matanya. Saat itu aku belum bisa menamai perasaan itu. Aku hanya tahu, ketenangan ini tidak membuatku merasa damai. Sebaliknya, ini seperti permukaan air yang tenang sebelum datangnya gelombang besar. Dan benar saja dugaanku. Karena apa yang terjadi setelahnya membuktikan bahwa sikap rendah hati ibu mertuaku hanyalah jeda untuk menunggu kesempatan kembali ke sifat aslinya, bahkan dengan cara yang lebih berbahaya. Waktu berlalu, sikap tahu diri Ibu Ratna perlahan-lahan luntur, digantikan oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang kembali, bahkan lebih kentara dari sebelumnya. Awalnya hanya berupa komentar-komentar yang seolah tidak berbahaya. Cara masaknya begini kurang pas. Pengeluaran begitu boros. Bicara sama suami itu harus lebih lembut biar rumah tangga adem. Aku mendengarnya dan bersabar, berpikir bahwa beliau baru saja kehilangan rumah, mungkin tidak sengaja. Tapi lama-kelamaan, komentar-komentar itu bernada perintah, bercampur dengan nada angkuh yang sudah sangat kukenal. Setiap kali ada tamu datang, Ibu Ratna seolah menjadi orang lain. Beliau akan berpakaian lebih rapi, berbicara lebih keras, dan selalu mencari cara untuk menjadi pusat perhatian. Aku memperhatikan matanya akan berbinar setiap kali ada orang luar masuk, persis seperti tatapan orang yang takut dilupakan. Dan sejak saat itu, beliau mulai terbiasa menyebut rumah ini sebagai rumah Banyu. Suatu kali saat aku sedang bersih-bersih, aku mendengarnya bicara di telepon di ruang tamu. Iya, rumah ini putraku yang urus semua. Dia itu setelah menikah langsung punya rumah. Mendengar itu, aku terpaku di dapur. Tanganku yang memegang lap terasa basah oleh keringat dingin. Perasaan merinding itu bukan karena ucapannya, melainkan karena kesalahpahaman beliau telah begitu mendarah daging hingga dianggap sebagai kebenaran. Aku pernah mengingatkannya sekali, dengan sangat halus. Bu, rumah ini kan kita tinggali bersama. Kalau ibu bicara begitu, nanti orang salah paham. Ibu Ratna langsung menepisnya sambil tertawa. Suami istri kan hartanya bersama. Kenapa jadi perhitungan begitu? Jadi menantu kok pelit. Kalimat itu seperti penutup untuk semua yang ingin kukatakan selanjutnya. Dalam pikirannya, aku sedang membesar-besarkan masalah sepele. Sedangkan beliau selalu benar karena beliau adalah seorang ibu. Lalu hari yang tidak akan pernah kulupakan itu pun tiba, tepat di saat aku paling lengah. Hari itu ibuku memberitahu akan datang dari kampung untuk berkunjung, hanya sehari lalu pulang. Aku senang sekali dan menyuruhnya datang lebih pagi. Entah kenapa, tepat di hari yang sama, Ibu Ratna juga mengundang tamu penting ke rumah. Aku mendengarnya bicara di telepon dengan antusias. Iya, datang saja ke rumah saya. Hari itu saya senggang. Aku merasa sedikit aneh, tapi tetap berpikir mungkin hanya kebetulan. Ibuku tiba, belum sempat duduk dengan nyaman, masih merasa canggung karena melihat ada banyak orang asing di rumah. Ibu Ratna melihat ibuku, lalu menoleh pada tamunya sambil tersenyum sinis. Rumahnya jadi agak sempit ya kalau ada tamu. Bu, makan di dapur saja biar praktis, tidak mengganggu suasana. Kalimat itu diucapkan dengan sangat wajar, seolah itu adalah hal yang sudah seharusnya. Ibuku tertegun, melihat sekeliling. Aku bisa melihat dengan jelas kebingungan di wajahnya, tapi kemudian, beliau tetap mengangguk, membawa tasnya dan berjalan ke dapur tanpa sepatah kata pun. Tidak berhenti di situ. Ibu Ratna bahkan menoleh pada tamunya dan menambahkan kalimat yang setengah bercanda, setengah menyindir. Ibunya menantuku ini orang desa, sudah biasa makan di dapur, tidak apa-apa. Beberapa tamu tersenyum canggung, ada yang menunduk, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Ruangan saat itu seolah kehabisan udara. Aku berdiri di sana, telingaku berdengung, jantungku berdebar kencang. Pada saat itu, aku tidak lagi merasa marah, melainkan merasakan sakit yang sangat nyata. Sakit hingga tanganku gemetar tak terkendali. Ibuku diam-diam duduk di kursi kecil di dapur, mengambil nasi ke dalam mangkuk.
Aku melihatnya dari kejauhan, punggungnya terlihat lebih bungkuk, bahunya terlihat lebih kecil di tengah ruang yang sempit itu. Aku mendengar helaan napas yang sangat pelan, seperti suara angin yang menyelinap melalui celah pintu. Jantungku serasa diremas. Tiba-tiba aku sadar, jika hari ini aku tetap diam, maka mulai hari ini dan seterusnya, pemandangan ibuku duduk di dapur makan nasi dingin akan menjadi hal yang wajar di rumah ini. Aku berbalik, masuk ke kamar dan menutup pintu. Tanganku begitu gemetar hingga aku harus duduk di tempat tidur sejenak baru bisa membuka ponsel. Aku mengirim pesan singkat pada ayahku. Ibu jangan mau direndahkan lagi. Aku yang akan selesaikan. Hanya itu. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku tahu orang tuaku akan mengerti. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak meminta izin, tidak meminta pendapat siapapun, dan memutuskan sendiri sebuah masalah yang menyangkut keluarga. Saat aku kembali keluar ke ruang tamu, suara tawa masih riuh. Ibu Ratna sedang asik bercerita tentang bisnis, memamerkan relasinya. Aku berdiri di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam. Suaraku saat itu sangat pelan, tetapi setiap katanya jatuh dengan jelas. Maaf, rumah saya kecil, tidak cocok untuk menerima tamu terhormat. Silakan Bapak, Ibu, dan Tante duduk di luar saja agar lebih leluasa. Saya permisi mau menutup pintu. Ruangan mendadak sunyi senyap. Tatapan-tatapan tertuju padaku. Ibu Ratna membelalakan matanya, mulutnya ternganga tanpa bisa berkata apa-apa. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, merasa sedang berdiri tegak di rumahku sendiri. Suasana di ruang tamu membeku setelah ucapanku. Tawa yang baru saja riuh rendah seketika lenyap, seperti seseorang yang baru saja mencabut saklar listrik seluruh rumah. Beberapa tamu terpaku, menatapku, lalu menatap ibu mertuaku, bingung harus bereaksi bagaimana. Ibu Ratna sendiri menatapku dengan mata melotot, campuran antara marah dan tidak percaya. Seolah beliau tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang selama ini dianggapnya penurut berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan orang lain. Aku tidak membantah, juga tidak meninggikan suara. Justru ketenanganku yang dingin itulah yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Aku menatap lurus ke arah para tamu, suaraku datar tetapi setiap katanya jelas. Saya minta maaf, tapi di sini tidak bisa menerima orang yang meremehkan ibu saya. Begitu kalimat itu selesai, aku mendengar ada yang berdeham pelan, ada yang menunduk menghindari tatapanku. Tidak ada yang membantah, tetapi suasana sudah benar-benar berubah. Ibu mertuaku sontak berdiri. Suaranya melengking nyaris berteriak. Kamu tahu tidak sedang bicara dengan siapa? Ini rekan bisnisku. Beliau menekankan kataku dengan sangat kuat, seolah untuk menegaskan kekuasaannya di rumah ini. Aku menatapnya, tidak menghindar, juga tidak merendahkan suara. Saya hanya tahu ini adalah rumah, dan di dalam rumah ini tidak ada yang boleh menyuruh ibu saya makan di dapur. Setelah itu aku diam. Tidak menambah, tidak mengurangi. Seolah semua yang perlu dikatakan sudah terucap. Para tamu mulai berbisik-bisik. Aku samar-samar mendengar ada yang berkata, "Sudah, kita pulang saja." Ada yang menarik tangan temannya untuk berdiri, matanya menunjukkan rasa canggung. Mereka tidak mau terlibat dalam masalah keluarga orang lain, terutama masalah di mana kedua belah pihak sedang menunjukkan emosi yang begitu kuat. Ruangan saat itu seperti panci air yang sudah mendidih di ambang tumpah, hanya menunggu satu sentuhan kecil. Banyu, yang sedari tadi gelisah, mendekatiku dan menarikku ke sudut. Suaranya merendah, campuran antara cemas dan kesal. "Ulan, kamu terlalu membesar-besarkan masalah." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa kasihan atau menunggu. Aku menjawab singkat, tanpa berpikir. "Kamu sudah diam selama bertahun-tahun. Hari ini giliranku yang bicara." Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku bisa melihat dengan jelas kebingungan di matanya. Seolah dia baru sadar bahwa selama ini, ketenangan yang dimilikinya adalah karena aku yang memilih untuk bersabar. Didorong ke posisi di mana beliau tidak lagi bisa mengendalikan situasi, ibu mertuaku tiba-tiba mengubah taktik, beliau menutup wajahnya dan menangis.
tangisannya keras dan tersedu-sedu. Sambil menangis beliau berkata, "Aku menumpang di rumahmu dan kamu memperlakukanku seperti ini? Aku yang melahirkannya, membesarkannya setiap hari." Para tamu yang tadinya sudah mau pergi menjadi semakin canggung. Ada yang menatap Ibu Ratna dengan iba, ada yang menoleh ke arahku, menunggu reaksiku. Aku tetap berdiri diam. Aku tidak membantah, juga tidak membela diri. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang sangat aneh. Bahkan aku sendiri tidak tahu mengapa saat itu aku mengatakannya. "Ibu tenang saja. Saya belum bicara apa-apa soal uang." Kalimat itu seketika membuat tangisan Ibu Ratna berhenti. Beliau mengangkat kepala menatapku, matanya memancarkan kilat kebingungan. Mungkin untuk pertama kalinya beliau merasa bahwa aku tidak lagi berada di posisi pasif seperti sebelumnya. Para tamu saat itu tidak ada lagi yang mau tinggal. Mereka satu persatu pamit, masing-masing dengan basa-basi seadanya. Pintu tertutup. Rumah menjadi sunyi senyap. Hanya tersisa kami bertiga yang berdiri di ruang tamu dengan suasana yang begitu berat. Ibu mertuaku terkulai di kursi. Wajahnya masih pucat, tetapi di matanya sudah terlihat jelas kewaspadaan. Banyu berdiri di tengah, kedua tangannya terkulai lemas, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan. Ibuku makan sangat sedikit, terus-menerus berkata tidak lapar. Aku menatapnya, hatiku terasa sesak. Selesai makan, ibu diam-diam membereskan piring, seolah takut dirinya lah penyebab ketegangan ini. Aku menahan tangannya, berbisik, "Biar aku saja, Bu." Ibu menatapku, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu mengangguk. Itu adalah salah satu momen langka di mana aku melihat ibuku membiarkan putrinya melakukan sesuatu untuknya tanpa menolak. Malam itu, setelah semua orang masuk ke kamar, barulah Banyu bicara. Dia duduk di tepi tempat tidur, menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini." Aku menoleh padanya. Suaraku lelah. "Kamu tidak menyangka karena kamu sudah terbiasa aku yang bersabar." Dia diam. Keheningan kali ini bukan lagi penghindaran, melainkan ketidakberdayaan. Aku tidak lagi menyalahkannya. Aku hanya melihat dengan jelas, jika aku tidak berdiri untuk diriku sendiri, tidak akan ada yang bisa melakukannya untukku. Ibu mertuaku di kamar sebelah malam itu gelisah. Aku mendengar suara pintu terbuka, suara telepon berbisik-bisik, suara helaan napas. Keesokan paginya, beliau bangun lebih awal dari biasanya, membersihkan rumah, berbicara dengan lembut, sangat berbeda dari hari sebelumnya. Tapi aku tidak lagi merasa lega seperti dulu. Perubahan ini tidak membuatku tenang, malah membuatku lebih waspada. Aku tahu, kalimatku tentang belum bicara soal uang telah menyentuh ketakutan terbesarnya. Sejak hari itu, aku merasakan dengan sangat jelas bahwa peta kekuatan di rumah ini telah mulai berubah. Aku bukan lagi menantu yang hanya tahu bersabar demi kedamaian. Dan Ibu Ratna juga tidak lagi sepenuhnya percaya diri seperti sebelumnya. Dan di tengah jeda yang penuh ketegangan itu, aku mengerti, aku baru saja membuka tirai pertama, tetapi pertunjukan yang sesungguhnya, dengan segala intrik dan konsekuensinya, masih menunggu di depan. Setelah hari itu, ibu mertuaku tidak lagi membuat keributan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan di hadapanku atau suamiku seperti sebelumnya. Beliau diam dengan cara yang aneh, keheningan yang tidak menenangkan. Beliau masih bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, tetapi raut wajahnya selalu dingin, ucapannya singkat dan penuh perhitungan. Aku tahu itu bukanlah kerendahan hati yang tulus, melainkan jeda seseorang yang sedang mencari cara untuk merebut kembali kendali. Hanya beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga. Ada yang bertanya dengan sangat halus, bagaimana kabar ibu mertuanya, Mbak? Kelihatannya sedih sekali, ada lagi yang menghela napas, jadi menantu kok tega yang membuat ibu mertua sampai begitu. Aku mendengarnya dan hanya tersenyum tipis. Tidak perlu bertanya, aku sudah tahu dari mana sumber cerita itu. Ibu Ratna mulai menyebar cerita sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat pendengarnya merangkai kesimpulan yang menguntungkannya. Suatu siang, saat aku sedang di kantor, teleponku berdering.
Di seberang sana adalah suara seorang bibi dari pihak suami, nadanya campuran antara menyalahkan dan kasihan. "Wulan, bagaimana kamu ini?" Ibu sampai sedih begitu. Beliau menangis terus, bilang diremehkan menantu, tidak punya tempat lagi di rumah. Aku mendengarnya dan lebih merasa geli daripada marah. Aku menjawab dengan lembut, "Kalau tante sempat mampir, nanti tante akan mengerti." Tapi bibi itu tidak mau mendengar. Hanya menambahkan beberapa kalimat nasihat lalu menutup telepon. Aku meletakkan telepon, hatiku terasa berat. Ibu Ratna tidak perlu berbuat banyak, cukup dengan menangis di tempat yang tepat, bercerita pada orang yang tepat, sudah cukup untuk membuatku terlihat sebagai pihak yang bersalah di mata banyak orang. Di rumah, beliau mulai menyerang suamiku. Setiap hari, beliau mengulang kalimat yang sama. Terkadang dengan bisikan, terkadang dengan terus terang. "Kamu membiarkan istrimu menginjak-injak ibu, nanti kamu akan kehilangan ibu dan rumahmu. Laki-laki kok tidak bisa mengatur istri, nanti hidupmu akan susah." Banyu pada awalnya masih membantah, tapi lama-kelamaan dia diam. Aku bisa melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Setiap kali pulang ke rumah, dia mulai menghindari berbicara denganku. Selesai makan malam langsung masuk ke kamar. Suasana di rumah begitu berat seperti ada batu yang menindih dada. Suatu malam dia duduk di sebelahku, suaranya merendah. "Bagaimana kalau kamu minta maaf saja pada ibu? Biar suasananya tenang lagi. Cuma beberapa kata saja kan, tidak akan rugi apa-apa." Aku menatapnya. Tidak marah, tidak juga terkejut. Aku hanya bertanya balik. "Minta maaf karena telah membela ibuku sendiri?" Dia terdiam. Keheningan itu memberitahuku bahwa dia sedang ditarik ke pihak ibunya. Bukan karena dia percaya ibunya benar, melainkan karena dia takut kehilangan ibunya, takut kehilangan apa yang disebutnya, ketenangan yang rapuh. Sementara aku masih berusaha menjaga agar keluarga ini tidak semakin retak, Ibu Ratna mulai memainkan langkah lain, lebih sunyi dan lebih berbahaya. Suatu hari aku pulang kerja terlambat. Begitu membuka pintu, aku melihat dua orang asing di ruang tamu. Mereka berpakaian rapi, berbicara basa-basi sambil minum teh dengan ibu mertuaku. Melihatku, Ibu Ratna tersenyum ceria, sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Beliau memperkenalkan dengan cepat, "Ini teman bisnis ibu, mampir mau lihat rumah." Aku mengangguk sapa, tapi hatiku merasa tidak enak. Kedua orang itu tidak banyak bicara, tapi mata mereka mengamati setiap sudut rumah. Mereka bertanya dengan sangat detail. Dari luas tanah, jumlah kamar, hingga arah hadap rumah dan lokasi. Salah satunya bahkan berdiri dan berjalan-jalan, melihat ke setiap kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Seorang dari mereka bertanya, "Rumah ini harganya pasti mahal ya, Bu?" Ibu mertuaku tertawa, suaranya penuh kebanggaan. "Rumah di kota, mana ada yang murah?" Aku berdiri di sana, perasaan dingin menjalar di punggungku. Setelah tamu pulang, aku bertanya terus terang, "Ibu kenal mereka dari mana?" Ibu Ratna menjawab singkat, "Teman biasa, cuma tanya-tanya saja." Aku tidak bertanya lebih lanjut. Tapi di kepalaku mulai tersusun kembali semua kejadian. Telepon-telepon sembunyi-sembunyi, pamer-pamer tentang rumah, hingga tatapan orang-orang asing hari ini. Semuanya tidak sesederhana yang dikatakannya. Malam itu aku memperhatikan ibu mertuaku mengunci pintu kamarnya dengan sangat rapat, berbicara di telepon dengan suara pelan, terkadang bahkan keluar rumah agar tidak terdengar. Aku tidak menguping, juga tidak bertanya. Aku hanya duduk di kamarku, berpikir. Ibu Ratna bukan orang yang mudah menyerah. Seseorang yang pernah nekat menjual rumahnya demi uang tidak mungkin hanya karena beberapa gunjingan lalu pasrah menumpang. Keheningannya saat ini bagiku lebih menakutkan daripada omelannya yang terang-terangan. Hari-hari berikutnya, beliau semakin bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Masih memasak, masih menanyaiku beberapa hal basa-basi, tetapi tidak ada lagi sikap tahu diri yang pura-pura seperti sebelumnya. Sesekali beliau akan melontarkan kalimat-kalimat samar. "Rumah sebesar ini dibiarkan kosong sayang sekali. Kalau tahu cara memanfaatkannya, bisa menghasilkan uang." Aku mendengarnya tanpa menjawab, hanya mencatatnya dalam hati. Aku tahu, di kepalanya,
Rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sesuatu yang bisa dijadikan alat tawar-menawar meskipun beliau tidak memiliki hak atasnya. Malam itu, saat berbaring di samping suamiku, aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku sadar bahwa semua gosip, telepon-telepon keluhan, dan tekanan yang diberikan pada suamiku hanyalah permukaan. Apa yang sebenarnya diincarnya jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan jauh lebih berbahaya. Dan saat teringat tatapan orang-orang asing yang duduk di ruang tamu sore tadi, aku yakin satu hal, Ibu Ratna bukan hanya ingin membalas dendam karena kehilangan muka. Beliau sedang mengincar rumah ini dengan cara yang belum bisa kuduga sepenuhnya. Apa yang terjadi setelahnya tidaklah ribut, tidak juga meledak seketika, melainkan berjalan diam-diam dengan cara yang sangat tidak terduga. Aku menelepon orang tuaku di kampung pada suatu siang saat tidak ada orang di rumah. Aku tidak bercerita panjang lebar, hanya menyampaikan apa adanya yang terjadi. Sikap ibu mertuaku, orang-orang asing yang datang melihat rumah, dan perasaan tidak tenang di hatiku. Ayahku mendengarkan sangat lama tanpa menyela. Setelah aku selesai, di seberang sana hening sejenak, lalu ayahku hanya berkata satu kalimat, suaranya pelan tapi mantap. Diam saja di sana, nak. Ayah dan ibu akan ke sana. Hanya itu, tidak ada pertanyaan, tidak ada nasihat lain. Tapi justru kalimat itulah yang membuatku merasa tidak lagi sendirian. Aku mulai mengubah caraku bersikap pada ibu mertuaku. Bukan perubahan sungguhan, melainkan perubahan yang disengaja. Aku berbicara lebih lembut, berinisiatif menanyainya beberapa hal, bahkan meminta maaf padanya atas kejadian tempo hari, mengatakan bahwa saat itu aku sedang emosi. Ibu Ratna menatapku dengan curiga, tetapi hanya beberapa detik kemudian, sudut bibirnya terangkat puas. Beliau berkata dengan nada yang cukup terdengar, tetapi tidak bisa menyembunyikan kemenangan, begini baru namanya menantu yang tahu diri. Aku mendengarnya tanpa bereaksi, hanya menunduk dan mengiyakan. Di dalam hati aku tahu, beliau sudah percaya bahwa aku benar-benar menyerah. Sikap mengalahku membuat Ibu Ratna dengan cepat kembali bersemangat. Beliau mulai banyak bicara, berjalan-jalan di dalam rumah dengan gaya yang khas seperti orang yang pernah menganggap tempat ini sebagai wilayahnya. Hanya beberapa hari kemudian, beliau mengusulkan untuk mengadakan acara makan-makan, katanya untuk berdamai, dan mengundang kembali tamu-tamu yang sama, ditambah beberapa kerabat dari pihak suami. Beliau bilang, harus ada banyak orang agar masalahnya selesai dan nama baik keluarga terjaga. Aku mendengarnya dan langsung setuju, bahkan berinisiatif menambahkan, kalau begitu, saya undang juga beberapa kerabat dari pihak saya ya, Bu, biar lengkap. Ibu Ratna sedikit terdiam sejenak, tetapi kemudian mengangguk, matanya menunjukkan kepuasan. Mungkin di kepalanya saat itu, aku sedang dengan sukarela menempatkan diriku di posisi yang lemah di hadapan banyak orang. Selama persiapan acara makan-makan itu, Ibu Ratna terlihat sangat antusias. Beliau menyusun menu, menyuruhku berbelanja macam-macam, tidak lupa menekankan bahwa semuanya harus dibuat dengan pantas, sedikit mewah. Aku mengikuti semuanya, tanpa membantah, tanpa mengeluh. Ibuku yang melihatnya merasa khawatir, menarikku ke samping dan berbisik, apa tidak apa-apa begini nak? Aku hanya menggenggam tangan ibu, tersenyum tipis. Ibu tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Ibu menatapku, matanya masih ragu, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Di hari acara, rumah menjadi sangat ramai. Tamu-tamu penting tempo hari datang lengkap, ditambah beberapa kerabat dari pihak suami, semuanya berpakaian rapi. Ibu Ratna tampil dengan sangat baik. Suaranya lantang, sangat berbeda dari hari-hari diamnya sebelumnya. Beliau berkeliling meja, memperkenalkan setiap orang, tidak lupa menekankan hubungan bisnis dan kenalan-kenalannya. Aku duduk di samping ibuku, menuangkan minum, mengambilkan lauk, nyaris tidak ikut dalam percakapan. Semakin aku diam, semakin banyak Ibu Ratna bicara. Di tengah acara makan, saat suasana sudah cukup ramai, Ibu Ratna mulai pamer. Beliau bercerita tentang kehidupan kami yang sudah mapan, rumah yang layak, masa depan yang cerah. Lalu, beliau mengucapkan satu kalimat dengan sangat wajar, seolah sudah biasa mengatakannya.
Rumah ini kan nanti juga jadi milik Banyu. Kami yang siapkan semuanya. Dia tinggal menempati dan bekerja saja. Kalimat itu membuat beberapa tamu mengangguk-angguk. Ada yang bahkan tersenyum memuji beliau pandai mengurus anak. Aku mendengarnya dengan sangat jelas, tetapi tetap menunduk menuangkan teh untuk ibuku. Raut wajahku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Ibuku duduk diam, tangannya di atas pangkuan, punggungnya tegak tetapi matanya tampak jauh. Aku bisa melihat dengan jelas ibu sedang berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Aku tidak berkata apa-apa, juga tidak bereaksi. Justru keheninganku itulah yang membuat beberapa orang mulai lebih sering menatapku, seolah menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tapi aku tetap mempertahankan sikapku, tenang seolah tidak pernah mendengar kalimat itu. Saat acara makan hampir selesai, di puncak keramaian, bel pintu berbunyi. Aku berdiri untuk membuka pintu. Ayah dan ibuku masuk. Ayahku mengenakan kemeja lama, ibuku mengenakan pakaian sederhana yang biasa, tidak mewah, tidak pamer, tetapi penampilan mereka sangat berwibawa. Seluruh meja makan seolah terdiam sejenak, Ibu Ratna tampak terkejut, tetapi dengan cepat kembali tersenyum, berdiri menyapa sekadarnya. Orang tuaku menyapa semua orang dengan sangat sopan, lalu duduk. Ayahku tidak buru-buru makan. Beliau hanya melihat sekeliling meja sekali, matanya ramah tetapi dalam. Suasana saat itu menjadi aneh. Percakapan riuh tadi perlahan-lahan mereda. Ada yang menunduk mengambil lauk untuk mengalihkan perhatian, ada yang duduk lebih tegak seolah merasakan sesuatu akan terjadi. Saat semua orang baru saja selesai makan, ayahku meletakkan mangkuknya, tersenyum sangat tipis, lalu berkata dengan suara yang cukup terdengar tetapi jelas. Hari ini saya datang, selain untuk ikut makan bersama Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin meluruskan satu hal terkait rumah ini. Kalimat itu menggema di tengah ruangan yang sunyi senyap, membuat seluruh meja terpaku. Aku melirik ke arah ibuku, melihatnya menggenggam tanganku erat. Sedangkan Ibu Ratna, beliau tertegun, senyum di bibirnya membeku, seolah baru sadar bahwa acara makan-makan damai ini tidak sesederhana yang dikiranya. Acara makan-makan hari itu berjalan persis seperti yang diinginkan ibu mertuaku. Ibu Ratna yakin sekali bahwa aku telah benar-benar menyerah. Sejak orang tuaku duduk di meja hingga semua orang mulai makan, beliau tetap mempertahankan sikap tenang yang aneh. Bukan lagi sikap canggung orang yang menumpang, melainkan sikap santai seseorang yang percaya telah merebut kembali posisinya. Sejak awal acara, beliau sudah mulai menunjukkan kuasanya. Saat semua orang baru saja duduk, beliau menoleh padaku, suaranya cukup keras agar seluruh meja mendengar. "Wulan, piring-piring itu dirapikan lagi. Letaknya begitu tidak bagus dilihat. Ada tamu penting, harus rapi sedikit." Kalimat yang ringan, tetapi di dalamnya tersirat kebiasaan memerintah yang telah kembali dengan sangat alami. Aku tidak menjawab, hanya berdiri dan melakukannya. Dan justru reaksiku itulah yang membuat sudut bibir beliau terangkat, matanya menunjukkan kepuasan. Melihatku penurut, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Beliau menoleh pada beberapa tamu sambil tertawa keras, suaranya penuh kebanggaan. "Menantuku ini dulu keras kepala sekali, dibilangi apapun tidak mau dengar. Sekarang setelah tinggal bersama, sudah tahu diri." Beberapa orang ikut tertawa sekadarnya. Ada yang mengangguk, ada yang hanya menyeringai. Aku mendengarnya dengan sangat jelas, tetapi tetap menunduk menuangkan teh untuk ibuku tanpa sepatah kata pun. Seorang tamu bertanya dengan basa-basi, "Ibu sudah lama tinggal di sini?" Pertanyaan yang sangat biasa, tetapi cara ibu mertuaku menjawabnya sama sekali tanpa pikir panjang. Beliau tertawa sinis dan langsung menjawab, "Ini kan rumah putra saya. Saya mau tinggal kapan saja juga bisa." Kalimat itu keluar dengan lancar dan tegas, seolah sebuah kebenaran yang telah lama dikonfirmasi. Aku bisa merasakan tatapan beberapa tamu yang melirik cepat ke arahku, lalu ke arah orang tuaku. Suasana di meja makan sedikit meredup, meskipun belum ada yang bicara. Ibu Ratna sepertinya tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin sadar tetapi tidak peduli.
Beliau mulai bercerita tentang bagaimana beliau pernah ditipu hingga harus menjual rumahnya, suaranya penuh kepiluan seolah sedang menceritakan kisah seorang korban yang malang. Beliau menghela napas, menggelengkan kepala. Cerita ini memalukan, tapi ya sudahlah. Sudah tua, mudah sekali percaya pada orang. Waktu itu saya lagi butuh uang sekali, tapi menantu saya perhitungan, tidak mau ikut menanggung. Kalimat yang menggantung, tetapi siapapun yang mendengarnya akan mengerti bahwa beliau sedang mencoba melimpahkan sebagian kesalahan padaku. Aku tetap diam. Aku mengambilkan lauk lagi untuk ibuku, meletakkan mangkuknya dengan rapi, lalu berbisik, "Makanlah, Bu." Ibuku mengangkat kepala menatapku, matanya menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi kemudian tetap menunduk dan melanjutkan makannya. Keheninganku bukanlah sikap pasrah, melainkan sebuah pilihan yang sangat jelas. Aku membiarkan Ibu Ratna bicara sepuasnya, bicara sebanyak-banyaknya, bicara hingga tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Justru keheninganku itulah yang mulai membuat orang lain merasa tidak nyaman. Aku melihat seorang tamu sedikit memiringkan kepala menatapku lebih lama dari biasanya. Seorang lagi sedikit mengerutkan kening, matanya tidak lagi sesantai di awal. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Ibu Ratna tidak sepenuhnya cocok dengan sikapku dan ibuku. Namun, Ibu Ratna tidak berhenti. Semakin melihatku tidak bereaksi, semakin beliau percaya bahwa beliau telah sepenuhnya menguasai keadaan. Beliau tertawa, suaranya tiba-tiba berubah antusias, "Sekarang sudah lebih baik. Rumah sudah mapan. Tinggal menata hidup lagi biar tidak pusing. Rumah sebesar ini kalau dibiarkan kosong kan sayang." Sampai di situ, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh meja terdiam sekejap. "Nanti saya berencana menyewakan sebagian. Dapat uang untuk sehari-hari, rumah juga jadi tidak terlalu sepi." Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi jatuh di atas meja makan seperti sebongkah es. Aku bisa mendengar suara sendok seseorang yang beradu dengan piring. Ada yang langsung menunduk, ada yang mengangkat kepala menatap Ibu Ratna, lalu menatapku. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut, tetapi tatapan mereka mengatakan banyak hal. Pada saat itu, Ibu Ratna bukan lagi sekadar pamer, melainkan sedang menempatkan dirinya sebagai orang yang berhak menentukan segalanya di rumah ini. Ayahku, yang sejak awal acara nyaris tidak bicara, hanya makan dengan sangat perlahan dan sesekali mengangguk basa-basi. Saat mendengar kalimat terakhir Ibu Ratna, aku melihat tangannya yang memegang sendok sedikit berhenti. Bukan terkejut, melainkan sebuah jeda yang disengaja. Beliau melirik ke arah ibuku, tatapannya tenang. Ibuku tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan mangkuknya dengan pelan dan duduk sedikit lebih tegak. Banyu saat ini sudah tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Aku melihatnya duduk kaku, kedua bahunya sedikit menegang, matanya terus-menerus menatapku, lalu menatap ibunya. Dia lebih dari siapapun mengerti bahwa ucapan ibunya bukan lagi sekadar pameran kosong. Tapi dia tetap tidak angkat bicara. Keheningannya saat ini seperti sebuah dinding tipis yang tidak cukup untuk melindungi siapapun. Aku tetap tidak bicara. Tidak ada satupun bantahan, tidak ada satupun penjelasan. Aku membiarkan Ibu Ratna terus menjadi pusat perhatian, terus melukiskan visinya, terus menegaskan kekuasaan yang diyakininya miliknya. Di hatiku saat itu tidak ada amarah, tidak juga kepuasan. Hanya ada sebuah kesadaran yang sangat jernih. Aku tahu Ibu Ratna sedang mendorong dirinya sendiri lebih tinggi dari kenyataan dengan hal-hal yang bukan miliknya. Suasana di meja makan saat ini tidak lagi riuh, tetapi juga belum pecah. Suasananya mengental seperti uap air sebelum hujan deras. Orang luar mulai merasakan bahwa acara makan ini tidak sesederhana pertemuan sosial biasa. Dan tepat pada saat itu, saat ibu mertuaku percaya bahwa beliau telah sepenuhnya memegang kendali, aku tahu satu hal dengan sangat jelas, beliau telah naik ke puncak tertinggi dari kesalahpahamannya. Dan saat segalanya jatuh, kejatuhan itu tidak akan memerlukan surat-surat atau perdebatan, melainkan akan datang dari kata-katanya sendiri yang baru saja diucapkannya di hadapan semua orang.
Beberapa hari setelah acara makan-makan itu, rumah kembali ke suasana sunyi seperti biasanya. Tapi aku bisa merasakan dengan sangat jelas ada sesuatu yang telah berubah, bukan melalui pertengkaran atau air mata, melainkan melalui tatapan orang luar dan sikap ibu mertuaku. Ibu Ratna tidak lagi berbicara dengan antusias seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya diam. Beliau lebih sering berjalan-jalan di dalam rumah, atau berdiri di depan jendela memandang keluar, tatapannya tidak lagi seyakin beberapa hari yang lalu. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan rumah, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan langsung mengenali perempuan di hadapanku sebagai istri dari salah satu tamu penting tempo hari. Beliau berpakaian lebih sederhana, wajahnya tidak berias tebal, terlihat sangat berbeda dari penampilan mewahnya di acara makan-makan. Beliau tersenyum tipis dan bertanya pelan, "Wulan ada di rumah, boleh saya mampir sebentar? Tidak mengganggu kan?" Aku mempersilakannya masuk. Hal yang kuperhatikan adalah beliau tidak menanyakan kabar ibu mertuaku, juga tidak menyinggung soal bisnis, melainkan melihat sekeliling rumah dengan sangat perlahan dan saksama. Saat kami duduk di ruang tamu, beliau terdiam beberapa detik, baru kemudian membuka pembicaraan dengan sedikit ragu. Waktu itu setelah makan-makan di sini, pulang ke rumah saya jadi kepikiran terus. Beliau berhenti, menatap lurus ke arahku seolah menimbang-nimbang apakah harus melanjutkan atau tidak. Aku tidak mendesak. Hanya menuangkan air dan meletakkannya di hadapannya. Beliau menghela napas pelan, lalu bicara terus terang. "Saya melihat ibu mertuamu bicara banyak hal, tapi sikapmu dan ibumu sama sekali tidak terlihat seperti orang yang menumpang." Kalimat itu sangat ringan, tetapi terdengar sangat jelas di telingaku. Aku tidak buru-buru menjawab, "Aku mengerti." Perempuan di hadapanku ini bukan datang untuk ingin tahu atau menyelidik, melainkan seseorang yang telah mulai menyadari adanya kejanggalan. Aku tersenyum dan menjawab sangat singkat, sesuai dengan apa yang telah kurencanakan. "Iya, Bu. Rumah ini memang disiapkan orang tua saya untuk saya sebelum menikah." Aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penyebutan surat-surat atau benar salah. Tapi aku tahu, bagi orang yang jeli, itu sudah cukup. Beliau mengangguk, matanya seolah sudah mengerti sesuatu. Beliau tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengucapkan satu kalimat yang sangat biasa. "Oh, begitu. Saya paham sekarang." Setelah duduk beberapa menit lagi, beliau pamit pulang, tidak lupa berpesan, "Jaga kesehatan ya, jangan sampai terlalu lelah." Saat pintu tertutup, aku berdiri diam sejenak di ruang tamu. Aku tidak merasa lega, juga tidak merasa gugup. Aku hanya merasakan dengan sangat jelas bahwa cerita ini telah mulai berbelok ke arah yang berbeda, tidak lagi sepenuhnya berada di tangan ibu mertuaku. Sejak hari itu, perubahan terjadi secara diam-diam. Tidak ada yang bicara terus terang, tidak ada yang menuduh. Tapi dalam pertemuan-pertemuan sosial, aku mulai menyadari tatapan orang pada ibu mertuaku tidak lagi seperti sebelumnya. Ada yang masih menyapa dengan ramah, tetapi percakapan tidak lagi berputar di sekitar rumah atau pameran. Ada yang hanya mengangguk basa-basi lalu menghindar. Gosip tidak menyebar dengan ribut, melainkan dengan cara yang sangat tertutup dan khas lingkungan sosial. Dari mulut ke mulut, bahwa Ibu Ratna bicaranya agak berlebihan, bahwa sepertinya beliau mengklaim lebih banyak dari kenyataannya. Ibu mertuaku merasakannya lebih cepat dari yang kuduga. Beliau mulai terlihat kesal. Suatu hari beliau pulang dari pasar dengan wajah masam, melemparkan tas belanjaan ke meja, lalu bergumam, "Orang-orang itu memang suka sekali bergunjing." Aku tidak bertanya, juga tidak menjawab. Aku tahu siapa yang dimaksudnya. Rasa tidak nyamannya semakin menjadi saat telepon-telepon pameran yang dulu sering datang kini jarang sekali berdering. Sebagai gantinya, hanya ada panggilan-panggilan singkat basa-basi. Suatu malam, saat hanya ada kami berdua di rumah, Ibu Ratna tiba-tiba bertanya terus terang, suaranya tidak lagi bisa tenang. "Kamu bilang apa saja pada orang-orang?" Aku mengangkat kepala menatapnya. Tatapannya saat itu bukan lagi tatapan orang yang memerintah, melainkan tatapan orang yang takut kehilangan kendali. Aku menjawab dengan sangat tenang, tanpa berbelit-belit,
Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana orang lain memahaminya, itu hak mereka. Jawaban itu membuatnya tertegun. Beliau membuka mulut hendak bicara lagi, tetapi kemudian mengurungkannya, berbalik pergi dengan cepat. Sejak hari itu, Ibu Ratna mulai mengubah caranya bersikap padaku dengan cara yang lain. Tidak ada lagi bentakan, tidak juga akting menjadi korban di depan orang lain. Sebagai gantinya, ada kewaspadaan dan kecurigaan. Beliau mengamati setiap ucapanku, setiap telepon yang kuterima, seolah takut jika aku membuka mulut sekali lagi, semua yang telah susah payah dibangunnya akan runtuh total. Tapi justru kewaspadaan itulah yang membuatnya lelah, tegang, dan semakin menunjukkan rasa tidak amannya. Banyu juga menyadari perubahan itu. Dia bercerita bahwa beberapa kenalan bisnis ibunya mulai menjaga jarak, tidak lagi menanyakan urusan rumah seperti dulu. Ada yang bahkan menyindir bahwa urusan keluarga sebaiknya dibuat jelas agar tidak ada masalah. Dia mendengarnya dan terkejut, untuk pertama kalinya mengerti bahwa ucapan-ucapan ibunya yang dianggapnya tidak berbahaya telah menimbulkan konsekuensi. Dia tidak banyak bicara padaku, tapi aku bisa melihat dengan jelas di matanya, ada kebingungan dan sedikit penyesalan. Aku tetap menjalani hidupku seperti biasa. Bekerja, pulang, merawat ibu, tidak ada yang berubah dalam rutinitasku. Aku tidak pergi menjelaskan pada siapapun, juga tidak berinisiatif bercerita. Aku membiarkan segalanya berjalan dengan sendirinya. Orang yang mengerti akan mengerti. Yang tidak mengerti cepat atau lambat akan menyadarinya sendiri. Di hatiku saat itu sangat jelas satu hal. Aku belum melakukan apa-apa, belum perlu melakukan tindakan yang keras. Tapi peta kekuatan sudah berbeda. Ibu mertuaku adalah orang yang paling merasakannya. Beliau tidak lagi percaya diri seperti dulu, tidak lagi berdiri di tengah ruang tamu untuk bicara tentang rumah dengan nada meyakinkan. Beliau mulai menarik diri. Bicaranya lebih hati-hati, tatapannya lebih waspada. Aku melihat perubahan itu setiap hari. Tidak ada rasa puas, tidak juga kasihan. Aku hanya melihatnya sebagai konsekuensi logis dari terlalu lama mengatakan hal yang tidak benar. Terkadang di malam hari saat seluruh rumah sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan kembali semuanya. Aku belum menyerang, belum berdebat, belum menunjukkan bukti apapun. Aku hanya memilih untuk diam pada saat yang tepat dan mengucapkan satu kalimat yang perlu diucapkan. Tapi itu sudah cukup untuk membuat timbangan bergeser. Dan aku mengerti, peta kekuatan di rumah ini telah benar-benar berubah. Perubahan itu tidak datang dari kekuatan, melainkan dari kewarasan. Dan orang yang akhirnya menyadarinya tidak lain adalah ibu mertuaku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku menyadari ibu mertuaku mulai hidup dalam keadaan yang sangat gelisah. Beliau tidak lagi berjalan-jalan dengan santai di dalam rumah, juga tidak lagi percaya diri setiap kali ada yang menyinggung soal rumah. Sebagai gantinya, beliau sering bangun pagi-pagi sekali lalu pergi untuk waktu yang lama, baru pulang siang hari dengan wajah tegang seolah sedang menanggung beban yang berat. Suatu kali aku melihatnya duduk di kamarnya, telepon menempel di telinga, suaranya terkadang merendah, terkadang meninggi. Tidak bisa ya sudah, kan saya sudah bilang rumahnya ada. Awalnya aku tidak peduli. Kupikir itu hanya reaksi biasa dari seseorang yang baru saja kehilangan gengsi dan sedang dipandang berbeda oleh orang lain. Tapi kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul lebih sering. Suatu hari aku pulang kerja lebih awal, baru saja memarkir motor di depan gerbang. Aku melihat dua orang pria berdiri di seberang jalan, pura-pura menelepon tetapi matanya terus menatap ke arah rumah. Melihatku masuk, mereka berbalik dengan cepat. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin hanya orang lewat. Tapi hatiku tetap merasa tidak enak. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah datang berkunjung. Setelah berbincang sejenak, beliau bertanya, "Loh, Wulan, rumahnya mau digadaikan ya?" Aku terkejut dan bertanya lebih lanjut. Beliau bilang beberapa hari ini ada orang yang datang bertanya-tanya, memotret bagian depan rumahku, katanya sedang melakukan verifikasi aset. Beliau mengira kami sedang butuh pinjaman, jadi bertanya sekadarnya. Mendengar itu, jantungku serasa diremas. Aku tersenyum canggung untuk menutupi, tapi di kepalaku semuanya menjadi kacau.
Malam itu aku memperhatikan ibu mertuaku mengunci pintu kamarnya dengan sangat rapat, bahkan menarik gorden hingga tertutup. Suara teleponnya masih terdengar samar, tapi kali ini ada kata-kata yang kudengar dengan sangat jelas. Bunganya tinggi saya tanggung, yang penting cepat cair. Ibu tenang saja, rumahnya asli kok. Aku berdiri di koridor, tanganku dingin. Sebuah pikiran melintas di benakku yang membuatku merinding, tapi aku masih tidak berani percaya beliau bisa senekat itu. Keesokan paginya saat beliau baru saja keluar, aku langsung bertanya pada suamiku. Mendengar ceritaku, Banyu justru sedikit membentak. Kamu ini mikirnya aneh-aneh. Kalau ibu mau melakukan apa-apa, pasti bilang sama aku. Dia berkata begitu, tapi matanya menghindar, tidak berani menatap lurus ke arahku. Aku tahu dia juga cemas, hanya belum berani menghadapinya. Hingga sore harinya, masalah ini tidak lagi hanya sekadar kecurigaan. Aku sedang di dapur saat mendengar suara dari depan gerbang. Suara seorang pria asing, bertanya dengan sangat jelas. Permisi, apa benar ini rumahnya Ibu Ratna? Aku melangkah keluar dan menjawab bahwa ini adalah rumah yang sedang kutempati. Orang itu tersenyum sinis dan menambahkan satu kalimat yang membuat punggungku dingin. Kalau begitu benar, aku menjaga ketenangan dan bertanya ada urusan apa. Pria itu tidak masuk, hanya berdiri di luar gerbang dan berkata bahwa mereka datang untuk melakukan verifikasi aset atas permintaan peminjam. Aku bertanya terus terang, siapa yang meminjam? Orang itu menjawab singkat, Ibu Ratna. Aku terpaku. Semua kepingan puzzle yang berantakan selama beberapa hari terakhir tiba-tiba menyatu dengan cara yang menakutkan. Saat ibu mertuaku pulang, aku langsung menanyainya, tanpa basa-basi. Beliau terkejut, matanya goyah sejenak, lalu langsung membentak. Siapa yang memberimu hak untuk menanyai urusanku? Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tidak menghindar. Ada orang yang datang untuk verifikasi rumah. Ibu menggunakan rumah ini untuk apa? Beliau terdiam. Keheningan itu berlangsung beberapa detik, tapi bagiku terasa seperti 1 menit. Akhirnya beliau menghela napas, nadanya campuran antara kesal dan takut. Aku cuma pinjam uang sedikit untuk modal, apa salahnya dibesar-besarkan? Aku bertanya lagi, ibu pakai jaminan apa? Beliau menjawab sangat cepat, seolah sudah menyiapkan jawabannya. Ya rumah ini. Kalimat itu membuatku nyaris tidak bisa berdiri tegak. Aku bertanya lagi kata demi kata. Coba ibu ulangi sekali lagi. Beliau mengangkat dagunya. Rumah ini kan punya anakku. Istrinya cuma numpang nama? Apa salahnya? Aku menatapnya. Tidak bisa berkata apa-apa sejenak. Aku tidak marah. Tidak juga berteriak. Aku hanya merasa dingin. Dingin karena untuk pertama kalinya aku mengerti dengan begitu jelas, bagi beliau, rumah ini bukan tempat tinggal, melainkan sebuah alat. Beliau bercerita bahwa ada sebuah perusahaan keuangan di luar sana yang menjanjikan pinjaman cepat tanpa perlu atas nama, cukup dengan bukti kepemilikan. Mereka bilang cukup dengan video rumah, beberapa foto, dan fotokopi beberapa surat, sudah cukup. Beliau seolah membela diri. Aku kan tidak menjual rumahnya, cuma pinjam sebentar. Aku bertanya, ibu sudah terima uangnya? Beliau tidak langsung menjawab, lalu memalingkan muka dan berkata pelan. Sudah. Aku bertanya lagi, suaraku mulai bergetar. Berapa? Beliau menjawab dengan suara lirih. Angka yang disebutkannya membuatku terperangah. Jumlah uang itu, bagi beliau mungkin adalah penyelamat gengsi, tapi bagi rumah ini, itu adalah sebuah bom waktu. Aku duduk di kursi, kedua tanganku saling bertaut erat untuk menjaga ketenangan. Di kepalaku saat itu hanya terbayang ibuku, perempuan yang seumur hidupnya membungkuk di atas tanah, menjual setiap jengkalnya agar putrinya bisa berdiri tegak. Dan sekarang, hanya karena keserakahan dan gengsi orang lain, semuanya terancam terseret ke jurang. Melihat ibu mertuaku saat itu, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Beliau bukan hanya nekat, melainkan rela mempertaruhkan seluruh atap ini, seluruh keamanan keluargaku, hanya untuk mempertahankan perasaan bahwa beliau masihlah penguasa, masih lebih dari orang lain.
Dan itu adalah saat pertama di mana aku benar-benar mengerti bahwa masalah ini telah melampaui semua konflik biasa. Ini bukan lagi soal ucapan atau sikap. Ini telah menjadi sebuah persekongkolan. Dan jika aku tidak segera sadar, harga yang harus dibayar bukan lagi hanya beberapa kata yang menyakitkan, melainkan seluruh kehidupan orang-orang tak bersalah di rumah ini. Sore itu, langit sudah mendung sejak awal. Angin bertiup kencang membuat pepohonan di depan rumah bergoyang. Aku baru saja selesai membersihkan dapur saat mendengar suara mobil mengerem mendadak di depan gerbang. Bukan satu, melainkan dua mobil berhenti berdekatan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Firasat buruk datang dengan cepat. Aku melangkah ke pintu, baru saja membuka gerbang, aku melihat 3 orang pria berdiri di sana. Pakaian mereka gelap, penampilan mereka tidak seperti tamu biasa. Mata mereka menatap lurus ke dalam halaman, tanpa sapaan, tanpa basa-basi. Salah satunya angkat bicara lebih dulu, suaranya berat dan dingin. "Permisi, apa benar ini rumahnya Ibu Ratna?" Aku menjawab, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Beliau ada di sini. Ada perlu apa?" Orang itu tidak langsung menjawab, hanya menatapku dari atas ke bawah. Lalu melanjutkan, "Kami dari pihak keuangan, mau bertemu dengan pemilik rumah." 2 kata pemilik rumah ditekankan dengan sangat jelas. Aku berbalik untuk memanggil ibu mertuaku, tetapi tidak ada jawaban. Aku melihat ke arah kamarnya, pintunya sudah tertutup rapat entah sejak kapan. Padahal beberapa menit yang lalu beliau masih di halaman, aku langsung mengerti, beliau sedang bersembunyi. Perasaan dingin menjalar di punggungku. Melihat itu, pria tadi tersenyum sinis. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dari dalam mapnya dan mengulurkannya padaku. "Ibu Ratna telah menggunakan rumah ini sebagai jaminan pinjaman. Kami datang untuk verifikasi terakhir." Dokumen di tangan mereka tidak jelas, tetapi stempel merah dan beberapa baris tulisan tebal sudah cukup untuk menekan orang yang tidak mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan, "Rumah ini bukan miliknya." Pria itu mengangkat alis, matanya menunjukkan rasa meremehkan. Beliau menegaskan bahwa beliau pemiliknya. "Ada videonya, ada fotonya. Jika tidak dibayar, kami akan menyelesaikannya dengan cara kami sendiri." Kalimat itu diucapkan dengan sangat pelan, tetapi membuatku merasa rumah ini tiba-tiba menjadi begitu rapuh. Banyu berlari keluar dari dalam rumah. Begitu melihat sekelompok orang itu, wajahnya langsung pucat. Dia menoleh, memanggil ibunya. "Ibu di mana?" Tidak ada jawaban. Sedetik kemudian, pintu kamar ibu mertuaku sedikit terbuka. Ibu Ratna melangkah keluar, wajahnya sepucat kertas, matanya merah. Beliau berdiri bersembunyi di belakang putranya, suaranya bergetar. "Kalian, bicara apa?" Saya kan cuma pinjam sebentar." Pria tadi tertawa sinis. "Ibu pinjam ya harus bayar. Rumahnya ada di sini. Orangnya ada di sini. Kami tidak salah alamat." Banyu sontak menoleh pada ibunya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kendali seperti itu. Suaranya pecah. "Ibu sudah gila. Apa yang ibu lakukan?" Ibu Ratna langsung menangis. Tangisannya keras dan terseduh-seduh, seolah ingin menutupi kebenaran. "Ini semua gara-gara menantumu itu. Dia yang menekan ibu, dia yang membuat ibu kehilangan muka, makanya ibu jadi begini." Beliau menangis sambil menunjuk ke arahku. Aku berdiri diam. Aku tidak membantah. Aku mengerti, berdebat saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Pria itu melangkah maju 1 langkah, suaranya merendah. "Kami butuh kejelasan. Entah dibayar tepat waktu, atau ada cara lain." Aku menatap lurus ke arah mereka, berkata dengan sangat jelas. "Jika kalian berani menyentuh rumah ini, kalian yang akan menanggung akibat terberat." Kalimatku tidak bernada tinggi, tetapi cukup untuk membuat mereka terdiam sejenak. Mungkin mereka tidak terbiasa menghadapi orang yang tidak panik dalam situasi seperti ini. Salah satu dari mereka menyikut temannya dan berbisik sesuatu. Mereka saling bertukar pandang. Lalu pria tadi kembali menatapku, tersenyum sinis. "Kami hanya mengikuti prosedur." "Tenang saja." Selesai berkata, mereka meninggalkan selembar surat peringatan,
menyebutkan tenggat waktu yang sangat spesifik, lalu berbalik pergi. Suara mobil yang meninggalkan gerbang terdengar kering, seperti stempel di atas sebuah ancaman yang baru saja terungkap. Gerbang baru saja tertutup, Banyu langsung terduduk di teras, kedua tangannya memegangi kepala. Ibu mertuaku berdiri di sana terisak-isak, mulutnya bergumam meminta maaf tetapi matanya penuh ketakutan. Aku tidak mendekat untuk menenangkan. Aku berdiri diam menatap rumah ini, setiap sudut dindingnya, setiap pintunya, merasa seolah semuanya sedang menjadi sasaran. Aku bertanya sangat pelan. Ibu pinjam dari mana? Ibu Ratna menggeleng, tidak berani bicara. Aku bertanya lagi. Bunganya berapa? Beliau menunduk. Keheningan itu sudah cukup untuk membuatku mengerti seberapa berbahayanya masalah ini. Malam tiba dengan cepat. Rumah diselimuti keheningan yang berat. Banyu nyaris tidak bicara, hanya duduk di satu tempat. Ibu mertuaku mengunci diri di kamar, sesekali terdengar helaan napas dan isak tangis yang tertahan. Aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu, memandang ke halaman yang gelap. Di kepalaku saat itu bukan lagi amarah, melainkan perhitungan yang sangat dingin. Jika aku tidak bertindak, orang-orang tadi akan kembali. Dan lain kali, mereka tidak akan hanya berdiri di luar gerbang. Sekitar tengah malam, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal, aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian bergetar lagi. Aku mengambil ponsel dan membaca pesan singkat yang masuk. Siapkan uangnya. Jangan buat masalah jadi sulit. Aku mematikan layar, meletakkan ponsel di meja. Saat itu aku tahu dengan sangat jelas satu hal, segalanya telah melampaui batas kesabaran. Jika aku masih ragu-ragu, rumah ini, hasil kerja keras seumur hidup orang tuaku, dan keselamatan semua orang yang tinggal di sini, akan dipertaruhkan oleh orang lain. Malam itu aku tidak tidur, dan malam itu pula aku mengerti, aku tidak bisa lagi diam barang semenit pun. Malam itu, saat seluruh rumah tenggelam dalam keheningan yang berat, aku duduk sendirian di ruang tamu untuk waktu yang lama. Aku tidak menangis, juga tidak panik. Setelah menyaksikan orang-orang itu berdiri di luar gerbang, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Jika aku masih membiarkan emosi menguasaiku, rumah ini tidak akan lagi menjadi tempat yang aman. Aku harus tenang dan selangkah lebih maju. Keesokan paginya aku meminta izin tidak masuk kerja. Begitu Banyu berangkat, aku mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membuka ponsel, meninjau kembali semua pesan dari ibu mertuaku selama ini. Potongan-potongan percakapan di mana beliau menyebut soal modal cepat, pinjaman kilat, dan sesekali keceplosan menyebut bunga yang tinggi, semuanya kusimpan. Aku memeriksa kembali rekaman CCTV di rumah, memilih tepat di bagian saat orang-orang asing itu datang, memotret, dan bertanya-tanya tentang rumah. Setiap detail kecil yang dulu hanya membuatku cemas, kini menjadi kepingan bukti yang penting. Siang harinya, saat ibu mertuaku keluar, aku masuk ke kamarnya. Aku tidak menggeledah, hanya mencari hal-hal yang biasa diletakkannya sembarangan. Di laci meja, aku menemukan setumpuk fotokopian kertas yang tidak jelas, tetapi ada stempel samar, tulisan perjanjian prinsip, dan angka-angka bunga yang ditulis tangan. Aku memotret semuanya, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Aku tidak ingin beliau tahu aku telah melihatnya. Aku butuh beliau tetap berpikir bahwa segalanya masih dalam kendalinya. Sore itu, aku menelepon seorang teman lama yang dulu bekerja di bank, dan sekarang beralih ke bidang hukum. Aku tidak bercerita panjang lebar, hanya menjelaskan inti masalahnya. Di seberang sana hening cukup lama, lalu dia bertanya balik, "Kamu yakin?" Aku menjawab, "Aku yakin." Dia hanya berkata singkat, "Kalau begitu, ini pinjaman ilegal." Modus seperti ini tidak jarang. Mendengar kalimat itu, aku tidak merasa takut, malah pikiranku menjadi lebih jernih. Setidaknya aku tahu apa yang sedang kuhadapi. Dia memberiku arahan tentang cara menyimpan bukti dengan benar, menasihatiku untuk tidak berkonfrontasi langsung, dan jangan sekali-kali berkompromi dengan uang saat ini. Biarkan mereka semakin banyak terekspos, katanya. Aku mendengarkan dan mencatat setiap kata. Aku mengerti, jika ingin keluar dari lumpur ini,
Aku tidak bisa menarik Ibu Ratna dengan tangan kosong. Beberapa hari kemudian, aku berinisiatif mengirim pesan ke nomor yang mengancamku malam itu. Aku tidak menunjukkan kepanikan, hanya mengirim pesan singkat, "Saya mau bicara untuk cari jalan keluar baik-baik." Hanya beberapa menit kemudian, mereka menelepon balik, nadanya terdengar menang. Mereka mengajakku bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tersembunyi di dalam gang, tempat yang tidak banyak diperhatikan orang. Aku langsung setuju. Di hari pertemuan, aku berpakaian sederhana, tidak membawa tas besar, hanya memegang ponsel. Dua orang pria duduk di hadapanku, matanya menyelidik. Aku menjaga ketenangan, mengatakan bahwa aku ingin memahami segalanya sebelum mengambil keputusan. Mereka mulai bicara panjang lebar, tentang kontrak, tentang janji lisan, tentang bagaimana Ibu Ratna telah mengkonfirmasi kepemilikan rumah. Aku mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali bertanya dengan sangat ringan, "Boleh saya lihat berkas legalitas perusahaan Bapak?" Pertanyaan itu membuat mereka terdiam sejenak. Mereka menunjukkan beberapa lembar fotokopian, menjelaskan dengan berbelit-belit, tidak berani menatap lurus ke mataku. Aku tidak membantah, aku hanya membiarkan mereka bicara sebanyak mungkin. Ponselku sudah kusimpan di saku baju, merekam segalanya. Setelah mereka selesai, aku tersenyum sangat tipis, mengucapkan satu kalimat yang membuat keduanya terdiam. "Terima kasih. Sisanya biar polisi yang urus." Suasana di meja mendadak tegang. Salah satunya mengerutkan kening, yang lain membentak, "Kamu tahu tidak sedang bicara apa?" Aku berdiri tanpa menjawab lebih lanjut, hanya berkata, "Saya bicara sangat jelas." Sesampainya di rumah, aku langsung mengirimkan semua bukti pada temanku. Hanya dalam waktu 2 hari, dia memberitahuku bahwa sindikat ini memang sedang dalam pantauan. Apa yang kuberikan adalah kepingan yang sangat penting. Aku mendengarnya, hatiku tidak merasa puas, tidak juga lega. Aku hanya merasa telah berhasil meletakkan satu kaki keluar dari jebakan yang digali oleh ibu mertuaku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku melihat ibu mertuaku semakin cemas. Beliau lebih sering menerima telepon, suaranya terkadang tinggi, terkadang takut. Suatu hari beliau duduk termangu di tengah ruangan, tangannya yang memegang gelas gemetar. Aku tidak bertanya, juga tidak menenangkan. Aku tahu, pihak sana sudah mulai berbalik menekannya karena tidak lagi seyakin sebelumnya. Saat itulah Ibu Ratna baru benar-benar mengerti bahwa orang-orang yang dipercayainya tidak pernah menganggapnya sebagai rekan, melainkan hanya sebuah bidak catur. Suatu malam beliau mengetuk pintu kamarku. Beliau berdiri di sana sangat lama tanpa bicara. Saat aku membuka pintu, aku melihat seseorang yang sama sekali berbeda dari Ibu Ratna yang kukenal. Tidak ada lagi sikap angkuh, tidak ada lagi nada memerintah. Hanya ada seorang perempuan tua dengan tatapan penuh ketakutan. Beliau berbisik, "Mereka mengancam ibu." Aku menatapnya. Tidak ada tuduhan, tidak juga kasihan. Aku hanya berkata dengan sangat perlahan, "Ibu sudah masuk ke dalam permainan itu, tidak akan bisa keluar sendiri." Beliau langsung menangis. Kali ini bukan tangisan untuk menyalahkan siapapun, melainkan tangisan karena sadar telah melangkah terlalu jauh. Aku menutup pintu di belakangnya, duduk di tempat tidur dan menghela napas. Aku tidak merasa kejam. Aku hanya merasa sedang melakukan apa yang harus kulakukan untuk melindungi rumah ini, melindungi orang tuaku, dan juga keluarga ini sendiri. Dan pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas satu hal. Kali ini, ibu mertuaku baru benar-benar sadar bahwa permainan yang diikutinya bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikannya. Masalah itu tidak berlarut-larut. Hanya beberapa hari setelah pertemuanku dengan orang-orang itu di kedai kopi, ibu mertuaku menerima surat panggilan. Selembar kertas tipis, tetapi saat memegangnya, beliau gemetar hingga menjatuhkannya ke lantai. Beliau memungutnya, membaca berulang-ulang tulisan di atasnya, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya panik, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, cukup untuk membuatnya mengerti bahwa apa yang sedang datang adalah konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Aku tidak hadir dalam proses pemeriksaan hari itu, tetapi aku tahu persis bagaimana semuanya berjalan.
Saat orang-orang itu ditangkap, jaringannya dengan cepat terbongkar. Telepon-telepon mulai berdatangan, dari kenalan lama, kerabat jauh. Bahkan orang-orang yang dulu sering dipameri oleh Ibu Ratna kini mulai tahu masalahnya. Tidak ada yang bicara keras, tidak ada yang membuat keributan, tetapi kabar menyebar dengan cara yang khas, pelan, cepat, dan tidak bisa ditarik kembali. Tetangga mulai menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi anggukan hormat, tidak ada lagi sapaan ramah. Aku samar-samar mendengar bisikan di belakangku. Ternyata cuma numpang, tapi berani sekali menggadaikan rumah orang. Ada yang tidak bicara terus terang, hanya menghela napas dan menggelengkan kepala. Tapi justru gelengan kepala itulah yang paling menyakitkan. Tamu-tamu terhormat yang dulu memenuhi ruang tamu kami satu persatu menghilang. Ada yang tidak mengangkat telepon, ada yang menjawab sekadarnya lalu buru-buru menutup, ada yang saat bertemu di jalan bahkan memalingkan muka, pura-pura tidak kenal. Aku melihat ibu mertuaku memegang telepon, menelepon nomor satu persatu, tetapi di seberang sana entah tidak diangkat, atau hanya dijawab dengan satu kalimat, "Masalah ini saya tidak bisa ikut campur." Beliau meletakkan telepon di meja, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Saat itulah beliau baru benar-benar mengerti apa artinya diputus dari semua jalan keluar. Banyu menyaksikan semuanya. Dia pulang kerja. Melihat ibunya duduk termangu di sudut, matanya kosong, tidak ada lagi sisa-sisa orang yang pernah memerintah dan pamer. Dia duduk di hadapan ibunya untuk waktu yang lama, tidak berkata apa-apa. Suasana di rumah begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Lalu dia angkat bicara, suaranya serak, setiap katanya berat seperti batu yang jatuh. Ibu miskin bukan karena orang lain. Ibu miskin karena keserakahan ibu sendiri. Kalimat itu tidak keras. Tidak juga membentak, tetapi cukup untuk membuat Ibu Ratna tertegun. Aku melihat bahunya bergetar, lalu terkulai, seolah seluruh penopang terakhirnya baru saja runtuh. Beliau menangis. Kali ini bukan tangisan untuk menyalahkan siapapun atau mencari simpati. Ini adalah tangisan yang pecah dari rasa takut dan kehampaan. Beliau melihat sekeliling rumah, tempat yang pernah dianggapnya miliknya, yang pernah dijadikannya alat untuk menjaga gengsi, dan kini tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Menjelang malam saat rumah sudah tenang, Ibu Ratna melangkah ke tengah ruang tamu. Beliau menatapku, lalu tiba-tiba berlutut. Suara lututnya yang membentur lantai terdengar kering, membuatku terkejut. "Wulan. Tolong ibu. Ibu salah." Suaranya serak, tidak ada lagi sedikit pun keangkuhan. Seumur hidupku aku tidak pernah membayangkan akan melihat ibu mertuaku dalam posisi seperti itu di hadapanku. Aku berdiri diam. Aku tidak buru-buru membantunya berdiri, juga tidak berpaling. Aku menatapnya sangat lama, agar beliau mengerti bahwa ini bukanlah momen yang bisa dilewati begitu saja. Aku berkata-kata demi kata. Perlahan dan jelas. Saya menyelamatkan rumah ini, bukan menyelamatkan keserakahan. Kalimat itu tidak berat, tetapi cukup untuk membuat beliau mengangkat kepala menatapku, air matanya berlinang. Aku melanjutkan, tanpa meninggikan suara, tanpa menuduh. Jika saya tidak melakukan ini, hari ini bukan hanya ibu yang akan kehilangan muka. Rumah ini, hasil kerja keras seumur hidup orang tua saya, dan keselamatan semua orang, juga akan ikut hilang. Beliau menunduk. Tidak membantah, tidak membela diri. Mungkin saat ini beliau sudah mengerti bahwa semua pembelaan tidak ada artinya lagi. Aku melanjutkan, batasnya sangat jelas. Ibu boleh tetap di sini, saya tidak akan mengusir ibu ke jalanan. Tapi mulai hari ini, ibu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan apapun di rumah ini, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh bicara soal uang, tidak boleh memutuskan apapun seenaknya. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, jika ibu tidak bisa menerimanya, saya akan carikan tempat lain. Ibu Ratna mengangguk-angguk, mulutnya tergagap. Terima kasih. Tapi aku tahu anggukan itu bukan karena rasa terima kasih, melainkan karena beliau tidak punya pilihan lain. Bagi seseorang yang menganggap gengsi adalah segalanya, hidup dalam diam, tanpa suara, tanpa status, adalah hukuman yang paling berat. Hari-hari berikutnya, rumah berubah dengan sangat jelas.
Tidak ada lagi tamu asing yang datang, tidak ada lagi telepon-telepon pamer. Ibu mertuaku berjalan lebih pelan, berbicara lebih hati-hati, matanya selalu menghindar setiap kali bertemu denganku. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa menang. Aku hanya merasakan sebuah ketenangan yang dalam. Ada harga yang tidak bisa diukur dengan uang, melainkan diukur dengan hilangnya kepercayaan dari semua orang yang pernah ada di sekeliling kita. Suatu sore, aku berdiri di halaman, melihat ibuku duduk memetik sayuran, posturnya kecil tetapi tenang. Pada saat itu, aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Bukan untuk menang atau kalah, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjaga agar rumah ini tidak menjadi medan pertempuran keserakahan. Dan aku mengerti dengan sangat jelas, kejatuhan terbesar ibu mertuaku bukanlah pada surat-surat panggilan atau proses hukum itu, melainkan pada kenyataan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, beliau akan harus hidup dalam keheningannya sendiri. Di tengah sebuah rumah yang pernah dikiranya miliknya, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Beberapa hari setelah segalanya mereda, ibuku berkemas untuk pulang ke kampung. Ibu bilang sudah cukup lama berkunjung, takut merepotkanku jika tinggal lebih lama. Aku tahu ibu berkata begitu agar aku tidak khawatir, padahal sebenarnya beliau juga lelah setelah menyaksikan begitu banyak kejadian di rumah ini. Pagi hari saat mengantarnya, langit tidak terik, angin berhembus pelan. Jalanan menuju terminal bus terasa lebih panjang dari biasanya. Aku membawakan tas ibu, masih berisi barang-barang khas dari kampung. Tapi kali ini ibu tidak lagi pendiam seperti sebelumnya. Saat kami duduk di bangku tunggu, ibu menggenggam tanganku. Tangannya yang kurus dan kapalan karena bekerja seumur hidup, menggenggam dengan sangat erat. Ibu menatapku, suaranya pelan tapi jelas. Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Menjadi orang baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Mendengar kalimat itu, mataku terasa panas. Seumur hidup ibu selalu bersabar, selalu mengalah. Tapi bukan berarti ibu tidak mengerti mana yang benar dan salah. Beliau hanya memilih untuk menanggungnya sendiri agar anaknya bisa tenang. Kali ini, ibu tahu aku tidak memilih jalan yang sama dengannya. Dan ibu tidak menyalahkanku, malah merasa lega. Bus datang, aku membantu ibu naik. Sebelum melangkah masuk, ibu menoleh dan berpesan satu kalimat lagi. Suami istri itu hidup bersama, yang paling penting adalah harus bisa berdiri di sisi yang sama. Aku mengangguk, bus mulai berjalan. Aku berdiri memandanginya hingga hilang dari pandangan. Hatiku saat itu tidak lagi seberat sebelumnya, melainkan sangat ringan, seolah baru saja meletakkan beban yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, suasana di rumah berubah dengan sangat jelas. Banyu tidak lagi menghindar setiap kali ada masalah yang menyangkut ibunya. Dia mulai bicara lebih tegas, lebih jelas, hal-hal yang dulu dibiarkannya demi ketenangan, kini dia dengan lugas menetapkan batasannya. Suatu hari saat ibunya mengomentari soal pengeluaran, dia berkata dengan sangat tenang. Masalah ini biar kami suami istri yang putuskan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada amarah, tetapi cukup tegas. Aku melihatnya, tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati aku tahu, dia telah benar-benar berubah. Bukan karena takut kehilangan rumah, melainkan karena dia mengerti, jika tidak berpihak pada istrinya, dia akan kehilangan keluarganya dengan cara yang lain. Ibu mertuaku menjadi sangat pendiam. Beliau tidak lagi berjalan-jalan di ruang tamu dengan gaya seorang pemilik rumah, tidak lagi menelepon sana-sini untuk bercerita, juga tidak lagi mengundang orang ke rumah. Beliau bangun pagi menyiapkan sarapan, lalu kembali ke kamarnya. Terkadang aku melihatnya duduk sendirian di teras, memandangi halaman dengan tatapan kosong. Aku tidak bertanya, juga tidak menghiburnya. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami seseorang saat dia duduk sendirian dengan dirinya sendiri. Beliau tidak lagi menyuruhku seperti dulu, juga tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keheningannya bukanlah kedamaian yang nyaman, melainkan keheningan seseorang yang telah kehilangan status yang selama ini dipegangnya. Aku mengerti, bagi beliau ini adalah harga yang sangat mahal. Tapi aku juga mengerti, jika tidak ada harga ini, beliau tidak akan pernah berhenti. Ada orang-orang yang hanya saat dipaksa mundur dari batas lamanya,
baru bisa melihat seberapa jauh mereka telah melangkah. Banyak yang bertanya padaku, apakah aku merasa menang? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku tidak menang dengan berdebat. Tidak juga menang dengan mengusir siapapun dari rumah. Aku hanya mempertahankan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, rasa hormat dan batasan. Aku tidak membiarkan siapapun meremehkan ibuku, juga tidak membiarkan hasil kerja keras seumur hidup orang tuaku ditukar dengan keserakahan orang lain. Jika itu disebut kemenangan, maka itu adalah kemenangan kewarasan, bukan kemenangan persaingan. Setelah semuanya, aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Rumah bukanlah tempat di mana siapa yang tinggal paling lama menjadi pemiliknya. Rumah adalah tempat di mana orang-orang di dalamnya saling menghargai. Menumpang itu tidak salah, tetapi lupa bahwa sedang menumpang, itu yang membuat orang mudah tersesat. Kekuasaan tidak datang dengan sendirinya, ia datang dari kepercayaan. Saat kepercayaan itu hilang, maka sebesar apapun rumah yang ditinggali, orang akan tetap merasa tersesih. Terkadang di sore hari, aku berdiri di dapur memasak, mendengar suara langkah pelan ibu mertuaku di kamarnya, mendengar suara suamiku menyiram tanaman di halaman, tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi pameran atau sindiran. Semuanya begitu normal hingga seolah tidak pernah ada badai. Tapi justru kenormalan itulah yang kusyukuri lebih dari apapun. Karena aku tahu, untuk menjaga kenormalan ini, ada banyak batasan yang telah ditetapkan, banyak hal yang telah dilihat kembali. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, aku berdiri di teras menatap langit. Tidak ada perubahan besar, tidak ada hal dramatis seperti dalam cerita-cerita, hanya sebuah rumah yang masih berdiri, orang-orang yang terus menjalani hidup mereka. Tapi posisi setiap orang telah berbeda. Dan perbedaan itu tidak datang dari perebutan, melainkan dari siapa yang tahu kapan harus berhenti. Aku teringat ucapan ibuku saat di terminal, dan tiba-tiba mengerti maknanya lebih dalam. Menjadi orang baik bukan berarti menerima segalanya tanpa syarat.